Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah pada mandi? Sudah pada makan? Sudah pada sarapan? Belum. Belum. Ada yang belum ya? Siapa nih yang belum nih? Belum mandi? Siapa nih yang belum? Belum mandi tapi sudah pakai seragam ya? Assalamualaikum Arya. Waalaikumsalam. Oke, ini udah mulai Bapak mute ya. Mute semua ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di mute dulu biar suara Bapak saja yang terdengar. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik tema 8 ya. Kita ada 9 tema ya kalau nggak salah. Tinggal 2 tema lagi. Dan kayaknya sebentar lagi juga kita akan selesai sekolah semester 2-nya. Karena kan nanti sebentar lagi bulan Ramadan. 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, nanti di bulan Ramadan itu insya Allah akan ada kegiatan yaitu pesantren kilat. Nah, makanya kita harus kejar ya. Maksudnya dalam artian kita harus selesaikan buku tematik kita. Sekarang sudah tema 8, tak lagi tema 9. Mudah-mudahan sih bisa selesai semua sebelum UAS, sebelum ujian akhir semester 2 kita ya. Makanya kalian sambil di rumah itu, sambil kalian pelajari buku tematiknya, kalian baca-baca. Kalau ada yang bisa kalian kerjakan sendiri ya. Jadi jangan menunggu bapak atau ibunya membahas semuanya, karena kemungkinan tidak dibahas semua. Karena kan pembelajarannya online terbatas, cuma nggak nyampe 1 jam sehari itu untuk tematik. Jadi tidak semua materi bisa bapak dan ibu sampaikan. Kemungkinan ya kalau tidak selesai nggak apa-apa karena kan kita masih online ya. Mudah-mudahan tahun depan, tahun ajaran baru, ketika kalian sudah naik kelas 5, bentar lagi naik kelas 5 ya, cepet banget. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa tatap muka lagi ya, ketemu bapak, ketemu ibu guru, dan ketemu teman-teman yang lainnya. Kita berharap seperti itu. Kita berdoa selalu semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit pandemik COVID-19 yang sedang ada di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Nah, Amin. ya, walaupun sebentar. Walaupun kita masih belajar online seperti ini, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap tetap belajar ya, di rumah tetap belajar, tetap menghafal nih, yang hafalan Qur'annya dihafal. Jangan kendor, jangan lemas, jangan patah semangat. Walaupun online, walaupun tidak bertemu bapak dan ibu gurunya, harus tetap semangat. Karena kalau kita sudah nggak semangat, itu udah nggak bisa kita ngerjain apa-apa. Salam. Ya, Bapak Mut ya. Nah, jadi harus tetap semangat walaupun online. Kalaupun misalnya nanti kalau misal kalian naik kelas berapa tuh? Kelas 5. Udah kelas 5 udah besar ya. Nanti misalnya masih online misalnya. Nah, kalian harus tetap belajar, harus tetap sekolah ini harus kalian lakukan, harus kalian laksanakan, harus kalian selesaikan ya. Jangan kalian sudah dibiayai sama orang tuanya mahal-mahal tapi kaliannya tidak semangat. Kaliannya tidak belajar dengan tekun. Sayang ya. Makanya kalian harus tetap semangat. Nah, kalau udah semangat, kita ngerjain apa aja insya Allah bisa. Mau lah ya, mau mengerjakan misalnya untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru, terus kemudian menghafal Al-Quran, menghafal hadisnya setiap hari. Nah, itu harus tetap dilakukan karena kalian masih pelajar ya, masih sebagai pelajar. Baik. Terus kemudian kemarin sih kita sudah menyelesaikan tema 7. Tema 7 itu kemarin bahas tentang persatuan dan kesatuan ya kalau nggak salah ya. Nah, di tema 8 ini
itu yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Jadi nanti kita bahas tentang banyak bahas tentang apa-apa saja tentang hal yang ada di daerah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita saat ini ada di Bekasi ya, di Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Nah, nanti kalian harus mengenal tempat tinggal kalian, lingkungan kalian, kemudian kehidupan sosial di lingkungan kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian, terus sekolah kalian, pokoknya hal-hal yang tentang di sekitar kalian. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, kemarin tema tema 8 pembelajaran 1 sudah dijelaskan sama Bu Rahma ya. Nah, untuk kelas 4B karena Bu Haninya sudah persiapan untuk melahirkan ya. Jadi nanti beliau cuti dan digantikan sementara sama Bu Rahma. Makanya nanti yang ngasih materi itu ganti-gantian antara Bapak sama Bu Rahma. Kemarin Bu Rahma sudah menjelaskan tentang pembelajaran satu ya. Nah, tentang magnet, tentang gaya-gaya ya, kemudian gravitasi. Nah, itu sudah dibahas kemarin kalau nggak salah sama Bu Rahma. Nah, hari ini kita udah masuk tema 8 yang pembelajaran 2. Kalian buka halaman 15. Buka halaman 15. Nanti kalian dengarkan saja ya, dengarkan saja. Bapak akan bacakan. Di sini ada teks fiksi sejarah, fiksi ya. Kalian harus tahu itu apa fiksi. Nanti kita bahas. Kalian dengarkan, Bapak akan bacakan cerita fiksi tentang sejarah. Di sini adalah judulnya Bangsaku Merdeka. Ada gambar siapa ini? Presiden pertama Republik Indonesia itu Insinyur Soekarno dan wakilnya yang di belakang tuh yaitu Muhammad Hatta atau biasa disebut dengan Waalaikumsalam 15. Bung Karno dan Bung Hatta ya. Presiden pertama, kalau ditanya siapa presiden pertama Republik Indonesia, jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Siapa wakilnya? Yaitu Muhammad Hatta atau biasa dikenal juga Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, Bapak bacakan ya. Bangsaku Merdeka. Bangsaku Merdeka. Sambil kalian lihat halaman 15 tema 8. Namaku Udin. Saat ini aku masih berusia 12 tahun dan sudah tidak bersekolah karena semua sekolah diliburkan. Menurut Bu Guru, sekolah diliburkan karena akan ada acara yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu, sejak pagi-pagi hari sekali, kami sudah mempersiapkan semuanya. Sebagaimana yang diminta oleh ayahku. Aku supaya bersiap-siap bersama dengan ibu dan adikku. Kami tidak sarapan pagi karena saat itu adalah bulan suci Ramadan. Kami berempat keluar dari rumah pukul 09.30. Kami berjalan menyusuri jalan-jalan yang saat itu kelihatan sangat sepi. Dalam hati, aku heran, kemana orang-orang yang biasa lalu lalang? Kami terus berjalan dan akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur dengan nomor rumah 56. Tampak dari jauh, rumah tersebut... Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak lanjut ya. Oke. Pegangsaan Timur dengan nomor rumah 56. Suara siapa tuh? Dimatiin dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Salam, di mute ya, di mute mute. Oke. Tampak dari jauh, rumah tersebut bercat putih dengan sebuah tiang bendera dan bambu yang berdiri di tengah halaman. Kami berdiri tegak jauh dari rumah itu karena saat itu jalanan sangat ramai oleh orang-orang yang lalu lalang. Oke, lanjut ke paragraf selanjutnya. Aku heran, mengapa banyak sekali orang berkumpul di halaman rumah tersebut. Barisan pemuda berbaris dengan rapi, para undangan juga duduk dengan rapi. Di bagian luar rumah,
berbagai lapisan masyarakat seperti petani, pedagang kelontong, nelayan, pegawai negeri, tua dan muda. Mereka datang berbondong-bondong membawa bambu runcing, batu, sekop, tongkat, parang, golok, atau apa saja yang dapat mereka bawa. Itu menunjukkan tekad berani mati demi mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk paragraf selanjutnya Bapak minta satu orang ya untuk membacakan. Siapa nih Bapak pilih secara acak, nanti dinyalakan mic-nya ya. Bapak minta Ya, Bu. tolong siapa nih laki-laki ya? Zaidan ada Zaidan? Abdurrahman Zaidan, dinyalakan mic-nya. Nah, Zaidan bisa dengar Bapak? Halo Zaidan. Ya. Nah, Zaidan baca ya, baca satu paragraf yang sudah Bapak baca tadi ya. Yang dari jauh. Yang lain dengarkan ya. Soge. Yang lain dengarkan, yang lain di mute. Yang Zaidan nyalahin dulu Zaidan, maaf Bapak kepencet tadi. Zaidan nyalain dulu mic-nya. Zaidan mic-nya dinyalahin dulu nak. Itu tadi Bapak kepencet ke mute. Nah, baca mulai. Namaku Udin. Saat itu aku masih Enggak, berumur 12 bacanya tahun. bukan yang itu. Dan sudah tidak. Zaidan dengar Bapak, bukan yang dari situ, tapi yang paragraf paling bawah. Dari jauh aku mendengar tuh dari situ. Yang bawah. Dari jauh aku mendengar. Dari jauh aku mendengar mereka berteriak. Sekarang, Bung, nyatakanlah sekarang matahari sudah mulai meninggi dan panas. Ternyata mereka sudah tidak sabar menunggu dan merasa khawatir. Karena ketika itu tentara Jepang masih berkuasa dengan persenjataan amat lengkap. Mereka khawatir bala tentara daya Nippon akan menghalang-halang proklamasi kemerdekaan. Oke, cukup. Zaidan cukup ya. Selanjutnya Bapak minta tolong siapa ya? Yang 4B ya. Zivania bisa dengar Bapak? Dinyalakan mic-nya, silakan. Nyalain mic-nya ya. Zivania, ya. Zivania baca teks yang halaman 16 yang atas, nak. Yang lainnya di-mute dulu ya. Oke. Setelah beberapa lama kami menunggu dari dalam rumah putih tersebut. Keluar 2 orang menggunakan setelan kemeja putih. Salah satu dari orang tersebut membacakan selembar kertas. Dengan suara yang tegas, beliau membacakan isi dari kertas tersebut. Oke, cukup Zivania. Selanjutnya siapa nih Bapak mau pilih? Rahmia bisa dengar Bapak Rahmia? Dinyalakan mic-nya ya. Mic-nya dinyalakan, yang lain di-mute. Rahmia gimana? Rahmia udah bisa dengar Bapak? Baca yang itu ya selanjutnya ya. Yang paragraf terakhir. Silakan. Saya sangat menyaksikan sebuah peristiwa besar dalam perjalanan bangsaku. Teks proklamasi itu dibacakan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Di rumah berkat betapa bangga aku telah menjadi bagian dari kemerdekaan tanah airku. Harapanku semoga bangsa ini terus bersatu dan damai karena tidak ada yang lebih berharga selain kemerdekaan. Kami pulang dengan rasa bangga karena bangsaku sudah merdeka. Ya, sudah selesai alhamdulillah. Nah, itu adalah
teks fiksi tentang bangsaku merdeka. Oke, kita mute dulu semua ya, Papa mute semua ya. Sekarang kita kerjakan bersama-sama yang kolom yang bawah tuh yang ada tabel, yang ada nama tokoh dan karakter. Nah, kita baca bersama-sama. Berdasarkan teks bacaan di atas yang tadi sudah dibacakan sama Bapak sama teman-teman kalian. Bapak mau minta mau tanya sama kalian ya. Di sini ada 3 tokoh yang harus kita temukan dan 3 karakter yang harus kita temukan dalam teks tersebut. Oke, yang nomor di tabel itu kalian tulis nomornya nomor 1, 2, dan 3 gitu ya. Nomor 1. Nomor 1. Kita sebutkan bersama-sama dulu. Kira-kira yang tokoh yang ada di bacaan yang tadi siapa saja? Ada yang tahu nggak? Udin. Oke, Udin 1. Kemudian siapa lagi? Bung Karno. Ya, siapa lagi? Satu lagi nih, kan ada diminta 3 tuh. Bung Hatta, Pak. Bung Hatta. Iya, Bung Hatta boleh. Ada lagi nggak? Ayahnya Udin. Ayahnya Udin. Iya, ada ayahnya Udin ada juga ya. Iya. Emang ya, Pak? Adanya Udin. Ya, orang tuanya Udin. Orang tuanya Udin ya, gitu aja ya. Udin. Oke, nomor 1 kita tulis bersama-sama. Tulis dulu Udin. Siapa? Udin, karakternya apa Udin tadi? Ada yang tahu nggak? Karakternya Halaman apa? berapa, Pak? Halaman 16. Halaman 16 tabelnya, yang tabel kosong itu. Sama. Ya. Murid, Pak. Udin apa? Udin apa karakternya? Murid. Bukan murid. Iya. Karakter tuh sifatnya. Kalau murid kan berarti apa namanya ya? Bukan sifatnya, itu emang dia apa namanya statusnya dia. Gitu. Jadi dia sebagai murid. Karakternya sifatnya. Sifatnya apa? Bangga. Kalau Bapak sebut Udin itu semangat, kira-kira benar nggak? Semangat. Udin memiliki karakter yang semangat gitu. Terus rasa ingin tahunya besar. Iya, Pak. Ya, tulis kalian. Semangat. Apaan, Pak, jawabannya? Jawabannya semangat. Yang di karakter yang pertama tuh. Rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu yang besar. Ini kalian nulis ya, jangan ngechat, jangan banyak ngechat ya. Please. Ini ketinggalan nih, udah tinggal 10 menit lagi nih. Nomor 2 Soekarno kan, Pak? Oke, nomor 2 Soekarno, tulis silakan. Nomor 2 Soekarno. Udah. Soekarno tuh karakternya seperti apa sih dalam teks di atas tuh tadi? Ya. Berani, betul. Berani. Kemudian apa lagi? Tegas ya. Tegas gak? Tegas ya. Semangat. Semangat juga ya. Oh, semangat juga. Terus, Pak, halaman berapa lagi, Pak? Terus yang ketiga siapa tokohnya nih? Tokohnya siapa lagi nih yang mau diisi? Ayah Udin. Ayah Udin. Apa? Udin udah. Ayah Udin, nggak apa-apa kita tulis Ayah Udin. Karakternya gimana Ayah Udin tadi dalam teks di atas? Boy. Apa? Karakternya apa Ayah Udin nih? Di teks paragraf pertama ada nih. Apa? Pendidik ya, Ayah Udin sebagai karakternya memiliki karakter pendidik atau pendidik keluarganya ya, pendidik anak-anak. Karena di sini dia mengarahkan Udin untuk bersiap-siap seperti itu.
Udah, Pak. Oke. Oke, kita udah semua ya, udah semua keisi ya. Nah, itu adalah tentang fiksi ya, fiksi. Tentang teks fiksi yang sudah kita bahas tadi. Oke, kalian dengarkan lagi penjelasan dari Bapak. Apa sih itu teks fiksi? Tadi kita udah sebut fiksi-fiksi, apa sih fiksi ya kan? Terus kemudian ada beberapa jenis fiksi sih, ada berapa gitu kan. Kita baca pengertiannya dulu ya. Cerita fiksi merupakan cerita hasil olahan imajinasi. Jadi teks tadi itu bukan kisah nyata ya, tapi cuma sekedar hasil karya imajinasi atau hayalan seseorang atau hayalan pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi secara nyata maupun hanya terjadi dalam hayalan penulis saja. Peristiwanya nyata tadi tuh. Proses kemerdekaannya, pembacaan teks proklamasinya itu benar adanya. Cuma apa namanya alur cerita yang tadi itu hanya cuma hayalan aja, hayalan penulis ceritanya. Cuma kejadian yang tentang Bung Karno membacakan teks proklamasinya itu benar ada. Cuma apa namanya cerita yang si Udin itunya fiksi ya, karena itu cuma hayalan aja. Jadi secara garis besar cerita fiksi dibedakan menjadi 3 nih di sini. Ada novel, ada cerpen, dan roman. Kalian lihat halaman 17 tuh. Apa itu novel? Novel adalah karangan prosa yang panjang ya, karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang-orang yang sekitarnya serta menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Biasanya cerita dalam novel dimulai dari peristiwa atau kejadian terpenting yang dialami oleh tokoh cerita yang kelak mengubah nasib kehidupannya. Nah, itu novel. Biasanya ceritanya lebih banyak, lebih panjang. Bukunya juga ada buku-buku novel ya, itu biasanya tebal-tebal buku novel tuh. Buku cerita tentang seseorang, cerita tentang tokoh. Terus ada dialognya, biasanya ada percakapannya, kayak film aja, cuma dia bentuknya itu cerita dalam tulisan novel. Terus ada cerpen yang kedua. Apa itu cerpen? Cerpen adalah suatu karya sastra pendek. Nah, cerpen itu singkatan kadang ya, cerita pendek, cerpen gitu. Yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang dialaminya, terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Jadi cerpen itu cerita pendek yang biasanya ada masalah dan ada solusinya. Dan itu biasanya nggak panjang-panjang, cuma sedikit aja ceritanya. Berbeda dengan novel. Kalau novel banyak ya ceritanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah roman. Roman adalah cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosialnya dari lahir sampai dia meninggal. Nah, itu roman. Jadi kehidupan lengkap seseorang itu atau seorang tokoh dari dia mulai lahir sampai dengan selesai. Nah, itu adalah roman ya, sampai dengan meninggal. Nah, itu adalah pembagian fiksi. Ada 3 jenis ya. Ada novel, kemudian ada cerpen, dan juga ada roman. Baik, berhubung waktunya sudah mau habis nih, nggak kerasa udah setengah jam ya. Cepet banget. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan selain tugas yang akan Bapak berikan? Silakan. Jangan diganti, Kak. Kenapa? Jangan ada tugas. Iya, tugas diganti. Tugasnya nggak dikasih. Bulan puasa tetap ada pesantren kilat, Pak. Ya, Insya Allah bulan puasa ada pesantren kilat ya. Cuma nanti informasinya akan dikabari. Hari itu 2000 berapa ada juga, Pak. Setiap tahun memang ada, Sadi. Setiap tahun memang ada. Tahun lalu itu kita udah online, pesantren kilatnya online. Sebelumnya 2 tahun yang lalu kita pesantren kilat di sekolah. Tahun ini belum tahu nih online apa offline pesantren kilatnya. Cuma nanti ya. Oke. Offline. Ya. Offline sekolah. Apa. Kilatnya nanti online apa enggak, Pak? Nah itu Bapak belum tahu. Bapak belum tahu pesantren kilatnya tuh online apa offline ya.
Nanti diumumin. Berarti kalau online langsung masuk ke Zoom ya? Ya, kalau online pakai Zoom. Online. Kalau online pakai Zoom atau pakai aplikasi-aplikasi lain lah. Nanti Bapak kabari. Tatap muka buat record gitu. Semoga online. Semoga online. Oke. Sudah ya, cukup ya. Ini udah tinggal 2 menit lagi ya. Kalian dengarkan nih. Terakhir, Bapak kasih tugas kalian. Silakan cari tentang cerita fiksi. Minimal 3, paling sedikit 3, paling banyak 5 ya. Terus kalian isi di kolom halaman 17. Halaman 17 kan ada 5 kolom tuh. Kalian cari, boleh novel, boleh cerpen atau roman. Kalian cari 3, paling sedikit 3. Syukur-syukur kalian dapat 5 cerita fiksi ya. 5. Terus kalian isi di kolom tabel halaman 17. Itu tugasnya ya, yang harus kalian cari. Boleh kalian cari di internet, atau misalnya kalian, orang tua kalian ada buku-buku cerpen atau novel atau roman cerita fiksi, boleh ditulis juga di sini di bukunya, dari buku-buku kalian yang ada di rumah. Baik, terima kasih anak-anak kelas 4A dan kelas 4B. Komik nggak? Komik itu iya boleh, fiksi ya, dia fiksi juga ya, nggak apa-apa buat belajar. Oke, terima kasih. Saya banyak komik di rumah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nama bukunya kan, Pak? Ya, judul cerita Novel sama ya, novel. jenisnya. Nih, kalian di sini nih ada judulnya apa, terus jenisnya apa? Jenisnya novel, cerpen, apa roman ya. Kalian tentukan di sini. Kalau sudah selesai, kalian kirim ke Bapak, dan kalau 4B ke Bu Rahma. Terima kasih ya. Ini sudah 1 menit lagi kita akan selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Dadah, Bapak tutup ya. Dadah, Pak. Ya.